Oke, adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Kak Vino dalam channel 5 menit belajar ya. Kita akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi adik-adik dapat sebutkan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup dan berikan penjelasan singkatnya. Nah, makhluk dikatakan hidup itu minimal dia memperoleh atau mempunyai 7 ciri adik-adik. Kita akan bahas satu persatu. Ciri yang pertama adalah bergerak. Ya, jadi bergerak. Nah, kalau makhluk hidup pasti bisa bergerak. Misalkan ikan itu bergerak dengan sirip, katak itu dengan kakinya, reptil itu dengan bagian tubuhnya, burung dengan sayap, mamalia termasuk manusia itu dengan tangan dan kaki. Nah, atau dengan tumbuhan itu memang dia tidak bisa bergerak untuk berpindah tempat, tapi dia bisa bergerak dengan gerakan terbatas ya, misalkan bertumbuh, terus akarnya bergerak untuk menjangkau tanah lebih dalam ya, seperti itu. Nah, ciri yang kedua adalah bernafas ya, bernafas atau respirasi. Nah, pada tumbuhan itu umumnya bernafas menggunakan stomata atau lentisel. Kalau ikan misalkan dengan insang, amfibi dengan kulit dan paru-paru, reptil itu dengan kloaka dan paru-paru, sedangkan burung itu bernafas dengan pundi-pundi udara, dan mamalia termasuk manusia itu bernafas dengan paru-paru. Nah, seperti itu. Ciri yang ketiga dari makhluk hidup adalah kita perlu makanan. Ya, makanan. Misalkan untuk tumbuhan itu jelas dia perlu makanan sendiri, dia membentuknya melalui proses fotosintesis. Dan kemudian hewan dan manusia pasti juga memerlukan makanan ya dari luar ya. Oke. Dan ada jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, kita ingat lagi, makan tumbuhan namanya herbivora, penakan daging namanya karnivora, dan memakan segala namanya omnivora. Jadi jangan mengejek teman-temannya, kamu karnivora ya, kamu omnivora ya, nggak boleh ya, itu sebutan untuk hewan ya. Oke. Nah, ciri yang keempat dari makhluk hidup adalah tumbuh ya, tumbuh. Di semua makhluk hidup umumnya bertumbuh ya, misalkan tambah gede ya, tambah gede. Jadi makin umurnya makin banyak itu mestinya biasanya tambah gede ya. Saat mencapai dewasa, makhluk hidup juga akan memiliki sel kelamin yang akan digunakan untuk proses perkembangbiakan. Dan ciri yang keempat menyusul dengan ciri yang kelima, menyusul dengan ciri yang keempat tadi adalah berkembang biak atau bereproduksi. Ya, kembangbiakan makhluk hidup dapat terjadi secara kawin, generatif maupun tidak kawin. Ya, kembangbiakan secara kawin terjadi antara pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan kalau tidak kawin itu misalkan terjadi pada jamur yang membentuk spora, hewan bersel satu itu dengan membelah diri, dan tumbuhan tertentu misalkan hidra itu dengan membentuk tunas. Ya. Nah, ciri yang keenam. Nah, ciri yang keenam adalah melakukan ekskresi atau pengeluaran sisa metabolisme. Nah, manusia dan hewan memiliki alat ekskresi, misalkan paru-paru ya untuk mengeluarkan karbon dioksida, kulit untuk mengeluarkan keringat, ginjal untuk mengeluarkan sisa empedu ya, kemudian ginjal untuk mengeluarkan urin, dan hati untuk mengeluarkan sisa empedu ya. Oke. Nah, ekskresi bertujuan untuk mengeluarkan zat metabolisme yang akan menjadi racun apabila tidak dikeluarkan dari tubuh. Nah, pada tumbuhan, zat sisa berupa karbon dioksida dikeluarkan melalui permukaan lentisel dan stomata. Nah, ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup umumnya memiliki indera yang berfungsi sebagai alat untuk menanggapi rangsangan dari luar ya. Misalkan indera penglihatan itu jelas mata ya, pendengaran telinga, indera penciuman itu hidung, kemudian indera pengecap lidah, dan juga indera peraba atau kulit ya. Dan juga tumbuhan juga memiliki organ tubuh yang khusus untuk menanggapi rangsangan dari luar ya. Misalkan kita contohkan di sini, misalkan kita kenal dengan tumbuhan, misalkan ada katanya putri malu ya, dia malu kalau daunnya disentuh ya. Itu contoh ya untuk cara mengenal makhluk itu berdasarkan menanggap cara-cara untuk iritabilitas atau menanggapi rangsang. Ya, itu ketujuh ciri yang bisa dimiliki oleh sebuah makhluk hidup ya. Mudah-mudahan jelas. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya adik-adik. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.